Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau sya'a laj'alahu sakina thumma ja'alna الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farahu.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih mampu melaksanakan ibadah puasa sampai dengan lebih dari setengah bulan, yaitu 16 hari. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Allahumma amin. Pemirsa Muat TV rahimakumullah, sebagaimana ayat dalam Al-Quran yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ditambah dengan perkataan Nabi yang bahwasanya manusia itu memang benar adanya dalam keadaan yang merugi. Dan ada dua nikmat yang dimana manusia itu sering kali tertipu ataupun lalai pada nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat sehat, yang kedua adalah nikmat waktu luang. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ialah waktu. Meskipun pemirsa Muat TV semuanya sudah sering kali mendengarkan tausiah tentang waktu, tapi tidak apalah. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan berikut ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Pemirsa Muat TV rahimakumullah, manusia mempunyai 3 dimensi waktu. Saya sudah sering kali mengulang kata-kata ini kepada anak didik saya, ya, murid-murid semua, murid-murid Muat, bahwasanya apa itu 3 dimensi waktu manusia? Ya, yang pertama adalah present ataupun sekarang, yang kedua adalah past, ya, ataupun masa lalu, yang ketiga adalah future ataupun masa depan. Nah, berdasarkan 3 dimensi waktu ini, manusia pun dibagi berdasarkan jenis-jenisnya. Ada juga, ya, berdasarkan tipe-tipe manusia yang masuk ke dalam salah satu 3 dimensi waktu tersebut. Contohnya nih, manusia yang masuk ke dalam dimensi waktu present, ya, ataupun sekarang. Jadi manusia tipe ini itu adalah manusia yang memikirkan untuk hari ini saja. Nah, tidak memikirkan untuk hari besok ataupun lusa atau masa depan. Tidak memikirkan itu. Jadi zaman dulu tuh juga ada nih manusia yang jenis seperti ini. Itu zaman Romawi. If I'm not mistaken, kalau saya nggak salah, zaman Romawi dulu ada manusia yang jenisnya gini. Jadi banyak orang-orang Hinduisme. Ya. Artinya orang itu kerja pada hari itu, kemudian hasilnya dihabiskan hari itu juga. Jadi seperti itu. Kalau kita murid, kalaupun kita siswa, kita sekarang besok ulangan, hari ini kita belajar. Nah itu juga. Ya habis itu besok kita nggak belajar lagi gitu. Jadi kalau bisa jangan seperti itu ya. Jadi harus dipelajari sebelumnya harus belajar. Jadi kita nggak boleh terjebak, ya pemirsa Muat TV semua, kita nggak boleh terjebak pada kita udah kerja, udah ini itu, tapi kita nggak saving buat hari berikutnya. Nah, orang yang jenis ini itu salah satunya juga disebut orang yang terlalu loyal. Jadi yang ini dia udah. Nah, itu loyal. Orang terlalu loyal ya. Baik, yang kedua itu adalah orang yang masa lampau ya. Yang kedua tadi apa? Masa lampau ya, pas ya. Orang yang terjebak atau tipe orang yang terjebak dalam waktu masa lalu. Nah, ya jadi orang yang terjebak di masa lalu ini dia orangnya nggak bisa move on. Jadi dia selalu memikirkan kesalahan yang ada pada dirinya. Atau ketika seseorang ya di masa lalu dia pernah disakiti orang, tapi sampai dengan sekarang dia belum bisa memaafkan orang tersebut. Nah itu ada salah satu tipe orang yang terjebak di masa lalu. Kan ada lagunya tuh, kita nggak boleh terjebak di masa lalu. Nah ada lagunya, kalau nggak salah ya, masa lalu biarlah masa lalu, jangan kau ungkit masa lalu. Itu hanya just a joke aja ya, candaan aja. Jadi
kita tuh nggak harus terjebak di masa lalu. Malah yang ada masa lalu itu harus digunakan untuk segala sesuatu, cermin ataupun pelajaran untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Ya, seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah masa depan ataupun future. Nah, kalau ataupun anakku semua atau pemirsa Muat TV tentunya sudah tahu ya future, masa depan. Nah, tipe orang yang ketiga ini di masa depannya dia orang terjebak di masa depan. Artinya apa? Orang ini selalu mempunyai impian, mempunyai harapan, mempunyai target. Just a plan but never execute, ya, maksudnya nggak pernah menjalankan gitu ya, nggak pernah menjalankannya. So just a plan and plan, but it will never be happen. Jadi nggak pernah tercapai gitu ya. Jadi misalnya besok lah saya harus, tahun depan saya ranking 1 gitu ya. Ya, anakku semuanya punya target kayak gitu, tapi kalian sekarang nggak pernah tuh belajar dengan giat, atau adanya cuman buka HP terus mabar terus. Wah, I think that's not a good idea. I mean, that's not a good thing that you have to do to reach your target ya, untuk mendapatkan targetnya itu. That's not really recommended. Nah, jangan sampai kita terjebak di masa depan, artinya yang penuh panjang-panjang harapan gitu ya. Itu ya teman-teman semua, pemirsa Muat TV rahimakumullah. Jadi kita sebagai manusia harus pandai memanfaatkan waktu itu tadi supaya kita tidak tertipu gitu kan. Tidak tertipu dengan kenikmatan itu tadi, kenikmatan waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi kita gunakan sisa umur kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat gitu ya teman-teman. Terlebih kita masih sehat. Coba tuh kalau kita udah sakit. Orang-orang yang sakit di sana yang nggak bisa puasa tuh banyak banget. Tapi alhamdulillah sampai dengan saat ini kita udah masuk hari ke-16 kan, kita sehat. Jadi gitu, pemirsa Muat TV semuanya, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Jadi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan 3 dimensi waktu ini dengan baik? Contohnya kita melaksanakan sekarang, kemudian melaksanakan apapun kegiatan yang amal baik, yang amal soleh sekarang ini dengan baik. Yang kedua, kita belajar dari masa lampau untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. So, ada sebuah pepatah ya, kata-kata bijak itu ataupun proverb yang mengatakan today is a gift ya. Hari ini adalah nikmat atau pemberian karunia yang Allah berikan, jadi harus kita syukuri. Yesterday is history. Jadi kalau kemarin adalah sejarah, artinya kita belajar tuh dari sejarah supaya kita bisa berbuat yang lebih baik di masa depan. Kemudian future is mystery. Artinya kita nggak akan pernah tahu tuh masa depan apa yang akan terjadi pada diri kita, tapi kita harus persiapkan masa depan yang terbaik di depan kita itu buat apa. Nah, jadi seperti itu ya. Baik pemirsa Muat TV rahimakumullah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekelumit dari pembicaraan saya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.